Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ida Komalasari ya. Hari ini saya juga ditemani dengan Hidayati Desi ya, alumni ITKIP PGRI Banjarmasin yang sekarang menjadi dosen di Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin. Hari ini masih materi tentang bahasa Banjar ya. Bahasa Banjar ini memiliki banyak bentuk jenis kata ya. Jadi jenis kata itu ada kata benda, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata bilangan, ada kata keterangan ya. Nah dan sebagainya, dan salah satunya juga ada kata tugas atau yang disebut dengan kata fungsi atau yang disebut dengan kata partikel. Nah bentuk ini termasuk bentuk yang terikat dengan bentuk yang lain. Jadi tidak bisa memiliki makna sendiri kecuali bergabung dengan kata lain. Nah, contoh yang pertama yang termasuk kata tugas adalah bahasa Banjar itu adalah gin. Pernah mendengar? Pernah. Apa contohnya? Nyajegin. Nyajegin. Gin. Misalnya disuruh memilih baju ya. Ini aja gin. Ini aja gin. Nah, itu gin. Itu apa? Garang fungsinya. Fungsinya tuh ini aja, nggak usah yang lain. Iya, pujura itu maknanya. Oh iya, Nah, fungsinya. tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu setara dengan salah satunya mungkin pun juga saya. Nah, misalnya ini aja gin sama dengan ini saja. Ini aja ya. Atau kemudian yang kedua ada pang. Apa contohnya kalau pang itu? Ambilakan pang. Iya, ambilakan pang ya. Sini, Bang, sudah. Ini Kehidupan kok rumah buyuk, di dada, begawi dada misalnya. Jadi pang itu fungsinya untuk penegas atau pembenaran ya. Jadi maknanya itu memang. Jadi ini seperti inilah keadaannya. Memang begini sudah. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi pang yang bukan sebagai penegas atau pembenaran tapi pelembut. Misalnya ayo pang naikkan dahulu. Nah, itu pelembut. Jadi maknanya tergantung dengan konteks. Ada lagi pang itu sama dengan sih atau lah maknanya dalam bahasa Indonesia. Misalnya inggih pang, ikam pang, koler. Bujur pang. Nah, misalnya ya ikam pang koler misalnya. Nah, ini itu maknanya lain sih ya. Kamu sih, bukan ikam pang koler. Nah, ada lagi pang tuh akhiran tanya sebagai tanya betakon. Misalnya siapa pang lagi diharap. Nah, itu sebagai pang akhiran tanya. Ada lagi partikel lah atau kah. Pernah lah mendengar? Contohnya yang lah. Contohnya apa? Ikam pang lah. Iya, ikam pang lah datang lambat benar. Cawat karing tapasan aku madangi. Jadi itu di situ partikel bahasa bisa Banjar. itu sebagai partikel ya. Kemudian ada yang juga yang gesen betakon. Umat hendak kemana kah ya. Nah misalnya lah kamu ambil duitku kah ya. Nah itu pertanyaan ya. Ada juga yang lah itu takajut. Misalnya ikam lah ya. Nah takajut tak. Ada lagi misalnya lah itu misalnya untuk perhatian aja, minta perhatian ya, naiklah ikam. Nah misalnya, nah jadi itu variasi dari lah lawan kah itu ada Allah, ada ada lai, ada leh, ada aleh. Pernah dengar lah? Leh. Nah kan banyak nih di dalam dialek hulu sungai itu. Kalau kandangan teh, apa teh? Ya leh. Leh. Apa leh? Ya leh. Nah, ada mutai lo kok ya. Nah, itu lain-lain partikelnya itu dia kalau tuh macam-macam ya. Nah, kemudian ada lagi ai. Loko teh leh. Misalnya suara tinggi itu pembenaran. Misalnya bagus saya ya. Nah, itu pembenaran. Amun ragu tuh misalnya belum tentu ai ya. Nah, itu ragu-ragu. Kalau kalimat terbalik, boleh kayak si palo yang mengunyur. Nah, itu ngarannya kalimatnya itu dibalik. Ada lagi ai itu sebagai pelemah atau permohonan. Misalnya beri ai-nya sedikit. Nah, misalnya ada lagi partikel haja, aja, dan ha dan ja sama aja toh. Haja. Tapi maknanya dalam bahasa Banjar tuh saja.
Nggih. Jadi aja, ayo, Nggih. Ayo kami di haja. sini haja. Nah, ada lagi Iya am. iya am, syukuram. Bah iya am. Nah, itu juga ada ya. Nggih. Nah, kemudian ada itu takajud. Misalnya, nah, iya hilang HP-ku 3 biji. Nah, 3 misalnya, biji. maka iPhone, misalnya makanya HP itu kalau dilarang-larang. Iya, Ayo nang menghilang tak kibar semangat. Kalau bina jintungan, atau HP larang, iPhone X, kamu ke WC, bubur ke dalam bak mandi. Ada apa-apa kan anti air ya kalau. Nah, ada lagi pelemah atau keluhan atau permohonan misalnya biarem sudah. Nah, juga ada juga nang mana suka artinya misalnya habisam dewas lembet ya. Iya. Ada lagi itu sama dengan pang sebagai pelembut. Misalnya Aceh Desi Sarwan minta kau takkan nasi bertambah. Nah, tambah yak 6. Nah, itu pelembut sebenarnya. Ada mau tambah yak 6. Wah, itu ada pelembut caranya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk partikel di dalam bahasa Banjar yang sering kita dengar. Mungkin kita tahu mendengar dan memakai aja, tapi kadang tahu maknanya apa. Jadi maknanya itu dia tidak berdiri sendiri. Maknanya itu muncul setelah dia bergabung dengan kata yang lain. Biarem sudah. Tapi kalau itu artinya apa tidak ada. Jadi itu termasuk kata yang terikat, artinya maknanya tergantung dengan kata yang lain. Di sini aslinya orang mana gerak? Aslinya nih orang Barabai, Hulu Sungai Tengah. Nah, tapi lawas bergerak di Banjar lah. Banjar lawan Kota Baru. Jadi tas sedikit orang hulunya Tuhan hilang. Iya. Tapi kada apa-apa, dari sini kita mendapat pencerahan ya. Sedikit barang tahu ya barang supaya kada meninggalkan bahasa. Kita mengenal bahasa Banjar supaya tidak hilang. Nah, demikian penjelasan kita hari ini tentang partikel bahasa Banjar. Mudahan ada pencerahan bagi Anda semua dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di lapangan Murjani Banjarbaru ya. Yang ada tamannya. Jadi di sini ada orang belajar menyetir, kemudian begitu banyak burung, kemudian banyak orang berjual balon dan sebagainya. Ya, dadah.